Haleluya, puji Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah hari ini. Saya percaya apa yang kita lakukan itu tidak akan pernah sia-sia. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam ibadah, kita satu di dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus kami datang bersyukur buat setiap kebaikan-Mu, buat setiap kekuatan, kesehatan yang Tuhan masih berikan sampai saat ini. Dan Tuhan, kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur kepadamu, sebab hanya Engkau Tuhan yang layak untuk terima semuanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur dan kami siap memulaikan ibadah kami hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami untuk senantiasa berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali
naikkan syukur kita. Mari kita sembah Tuhan, kita agungkan Dia. Dan saya percaya waktu kita mengagungkan Tuhan, maka hadirat Tuhan memenuhi hidup saya dan saudara. Kekuatan-Mu senantiasa menyertai langkah hidup kami Tuhan. Waktu kami di dalam masalah, di dalam tekanan Tuhan, biarlah kekuatan-Mu senantiasa mengalir atas hidup kami Tuhan. Haleluya. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Kaulah Raja alam semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Kaulah Raja alam semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari yang percaya, lebih sungguh lagi kita naikkan pujian ini. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu.
Sama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Nyanyikan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Kaulah Raja alam semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kami aminkan pujian ini Tuhan, bahwa hati kami, hidup kami pasti tetap tenang bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan saatnya Tuhan kami akan diberkati oleh firman-Mu. Mari Engkau yang akan memberkati kami semua, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami dengarkan Tuhan, tertanam baik dalam setiap hati kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, dan kami siap diberkati oleh firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Kekasih Tuhan yang diberkati, dikasihi dan dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam ibadah sore hari ini bersama dengan keluarga besar LOB dimanapun kita berada. Saya percaya bahwa kalau kita ada sampai hari ini sehat kuat di masa yang sulit, tetap bertahan di masa situasi pandemi saat ini, kita ada dalam anugerah Tuhan. Sakit disembuhkan, lemah dikuatkan, susah dihiburkan, semua karena anugerah Tuhan. Dan saya percaya kalau kita ada sampai hari ini, Tuhan punya rencana yang indah buat saudara dan saya di masa yang akan datang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini, mari saya ajak kita untuk sehati sepakat, dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Bapa di surga, di sore hari ini boleh berkumpul kembali di hadapan-Mu dalam kerendahan hati dan kerinduan untuk memuji memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Kami sudah meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami percaya di dalam Kristus Yesus Tuhan, Engkau bertata di atas pujian kami. Dan kami percaya waktu puji-pujian penyembahan dinaikkan, Tuhan telah menjamah, Tuhan telah bekerja, yang sakit Tuhan telah sembuhkan, yang lemah Tuhan telah kuatkan, yang susah mendapat penghiburan, kekuatan yang baru datang dari tempat yang maha tinggi, yang terikat telah dilepaskan, dan kami percaya itu sudah terjadi. Waktunya kami dikuatkan, kami dihibur, kami boleh mendapat ketetapan hati kami melalui kebenaran firman-Mu. Kuduskan kami Bapa, ampuni segala dosa kami, dan mari Roh Kudus Engkau berbicara buat setiap kami. Sebab kami rindu, kami mau berubah, kami rindu, kami mau diberkati, kami rindu, kami mau disembuhkan, kami rindu, kami mau melihat Tuhan di dalam kemuliaan Tuhan. Dan kami rindu, kami mau menjadi berkat, surat yang terbuka bagi banyak orang. Biarlah nama Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, pada sore hari ini kita akan berbicara tentang tembok. Saudara pasti ingat dalam sebuah peristiwa di Alkitab, bagaimana Tuhan meruntuhkan sebuah tembok yang mengelilingi sebuah kota, yang menjadi kubu pertahanan, dan yang menjadi tempat perlindungan bagi satu kota yang bernama Yeriko. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita akan belajar bersama-sama bagaimana kota atau tembok dari kota Yeriko itu dapat diruntuhkan, dapat ditaklukkan, dapat ditundukkan oleh umat pilihan Tuhan. Hari ini kita akan melihat dalam Yosua
Kitab Yosua pasal yang ke-6. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di situ dikatakan jatuhnya tembok Yeriko. Ayat 6 sampai ayat yang ke-8 saya akan bacakan buat setiap kita. Firman Tuhan berkata demikian. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingi kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikuti mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikuti tabut itu. Sedang sangkakala terus menerus ditiup, dan seterusnya kekasih Tuhan. Dan akhirnya saudaraku, melalui cerita ini kita melihat bahwa ketika pada hari yang terakhir seperti yang Tuhan telah tentukan, pada hari yang ke-7 itu, waktu umat Tuhan bersorak-sorai, mereka memekikkan nama Tuhan, Alkitab mencatat, maka runtuhlah, robohlah tembok yang besar yang namanya tembok Yeriko itu. Kekasih Tuhan, di dalam kehidupan kita ada banyak tembok yang kadangkala tanpa kita sadari kita bangun, kita bentuk untuk membentengi, untuk melindungi, untuk menyembunyikan, untuk mempertahankan yang sesungguhnya tidak boleh harus kita pertahankan, yang sesungguhnya tidak berkenan kepada Tuhan. Ada banyak orang membangun tembok dalam kehidupan mereka dengan tujuan supaya orang lain tidak boleh mengetahui siapa mereka. Namun mereka tidak sadari bahwa tembok-tembok itu sesungguhnya menghalangi Tuhan untuk bekerja, membatasi Tuhan untuk melakukan yang lebih lagi dalam kehidupan mereka. Tuhan rindu memakai orang-orang tersebut, namun mereka menyembunyikan diri. Mereka bersembunyi di balik tembok itu. Mereka bahkan mempertahankan yang sesungguhnya tidak berkenan kepada Tuhan itu, yang menghalangi Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan mereka itu. Hingga mereka tidak mengizinkan satu orang pun, bahkan Tuhan pun, untuk mengerjakan bagian Tuhan dalam kehidupan mereka. Saya percaya saudara dan saya, kita rindu untuk meruntuhkan tembok-tembok yang menghalangi Tuhan itu. Kita rindu untuk meruntuhkan tembok-tembok yang membuat Tuhan tidak bekerja dalam kehidupan kita. Supaya waktu tembok itu diruntuhkan, Tuhan bebas mengerjakan bagian Tuhan. Tuhan memberkati kita. Tuhan melakukan apa yang sesungguhnya bahkan tidak pernah kita duga. Dan itu mendatangkan kemuliaan, mendatangkan kebebasan bagi setiap kita, mendatangkan kemerdekaan, sehingga hidup kita memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Ada 3 hal kekasih Tuhan yang harus kita pelajari melalui peristiwa bagaimana Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel bersama-sama dengan para imam, bersama-sama dengan para tentara, bersama-sama dengan rakyat Israel. Mereka mampu meruntuhkan tembok yang besar itu tanpa senjata, tanpa perang mungkin, tanpa mungkin pembunuhan, tanpa mungkin mereka bekerja lebih keras atau berusaha dengan cara mereka. Tapi dengan cara Tuhan, mereka keluar sebagai pemenang. Mereka bisa menundukkan tembok Yeriko, kota Yeriko, meruntuhkan tembok itu, sehingga mereka dapat menduduki kota Yeriko. Kekasih Tuhan, kita belajar dari peristiwa ini ada 3 hal yang membuat mereka berhasil. Yang pertama, kekasih Tuhan, kenapa tembok itu bisa diruntuhkan? Karena yang pertama, ada ketaatan dalam kehidupan Yosua dan umat pilihannya. Dalam Yosua pasal 1 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9,
Firman Tuhan datang berbicara menjadi nasihat, berupa nasihat buat Yosua. Firman Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati dengan mengikuti seluruh hukum yang telah diperintahkan Tuhan melalui hambanya Musa. Kemudian jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi tetap setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat dan seterusnya, dengan tujuan supaya kemanapun engkau pergi, perjalananmu berhasil, perjalananmu diberkati, perjalananmu disertai oleh Tuhan. Kemudian ayat yang ke-9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan berfirman kepada Yosua waktu dia diberi tugas untuk memimpin umatnya. Yosua menyadari umat yang besar dan dia belum mungkin punya pengalaman. Tetapi saudaraku yang kekasih, Yosua mau taat hanya kepada Tuhan. Karena Yosua percaya kemanapun dia pergi, Tuhan bersama dengan dia. Kemanapun dia ada, dimanapun dia berada, Tuhan ada di situ bersama dengan dia. Ketaatan merupakan kunci keberhasilan Yosua memimpin umat Israel untuk meruntuhkan tembok Yeriko. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika kita ingin meruntuhkan tembok-tembok yang kita bangun yang tanpa kita sadari dalam hidup kita, yang menghalangi Tuhan, membatasi Tuhan untuk mengerjakan apa yang dia mau kerjakan, memberikan apa yang dia mau berikan, melakukan apa yang dia mau lakukan, terhalang karena tembok itu. Kekasih Tuhan, belajar untuk taat. Taat kepada firman-Nya, taat kepada Dia yang memerintahkan kepada kita untuk melakukan firman itu. Saya percaya orang yang taat akan melihat kemenangan, mengalami kemenangan. Orang yang taat akan melihat jalan keluar. Orang yang taat akan melihat kemuliaan Tuhan. Orang yang taat akan melihat mujizat Tuhan. Kalau Yosua mengalaminya, kalau umat Israel mengalaminya, kalau para imam dan tentara mengalami yang namanya mujizat itu, maka saudara dan saya pun pasti bisa juga mengalami demikian. Saya memberikan satu contoh yang sangat mudah. Kalau saya menyuruh misalnya si Albert, tolong kamu pergi membeli makanan kepada saya di rumah makan, mungkin rumah makan Minahasa. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, waktu saya menyuruh si Albert, tahukah saudara, yang menyediakan uang untuk membeli makanan itu bukan si Albert, tetapi saya yang menyuruh Albert, sayalah yang menyediakan uang itu. Kalau Albert butuh kendaraan, maka sayalah yang akan menyediakan kendaraan itu untuk Albert pergi membeli makanan. Kalau Albert tidak tahu rumah makan itu posisinya di mana, saya yang menyuruh, saya juga yang mengarahkan dia. Saya juga yang memberitahukan kepada dia rute atau jalan mana yang harus dia tempuh untuk tiba di rumah makan itu. Kekasih Tuhan, ketaatan kita kepada Tuhan. Tuhan berkata jika kita taat, maka Tuhan menyertai kita kemanapun kita pergi. Kalau Tuhan menyertai kita, saya percaya Dia menyediakan semua kapasitas yang kita perlukan, semua kebutuhan yang kita perlukan. Bahkan Dia menunjukkan jalan untuk kita lalui dan kita tempuh. Dan saya percaya kita tidak akan mengalami kecelakaan, kita tidak akan mengalami kegagalan, kita tidak akan mengalami hal-hal yang menyedihkan dalam kehidupan kita, jikalau kita belajar taat untuk mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Tuhan berkata kepada Yosua, kuat, jangan takut, setia, jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, jangan lupa akan firman Tuhan, maka engkau akan melihat Tuhan yang menyuruh engkau, Tuhan yang memerintahkan engkau, Tuhan yang memberi tugas kepadamu. Dia menyertai engkau kemanapun engkau pergi.
Kalau Dia menyertai engkau, firman Tuhan berkata, kemanapun engkau pergi, engkau pasti berhasil dan beruntung. Tuhan berfirman juga kepada saudara dan saya, jikalau Dia memberi tugas kepada kita, Dia memberi perintah kepada kita, sehingga kita mengambil sikap taat kepada Tuhan, maka firman Tuhan berkata, Dia menyertai saudara dan saya, dan kemanapun kita pergi, kita akan berhasil dan beruntung. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Yang kedua, yang membuat Yosua berhasil, yang membuat umat Tuhan berhasil, adalah karena kekudusan. Yosua pasal 3 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata demikian. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Firman Tuhan ini terjadi, dikatakan, disampaikan oleh Tuhan sebelum peristiwa tembok Yeriko itu runtuh. Sebelum tembok itu runtuh, sebelum mereka dapat memasuki kota Yeriko, menundukkan orang-orang Yeriko, Tuhan berkata kepada Yosua, sampaikan kepada umatku, sampaikan kepada orang Israel, kuduskan dirimu hari ini, bukan besok, tapi Tuhan minta hari ini, sekarang ini, waktu ini, jam ini, menit ini. Kuduskan dirimu, maka engkau akan melihat besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib bagimu. Apa yang tidak pernah engkau pikirkan, apa yang tidak pernah engkau minta, yang tidak pernah engkau duga dalam hidupmu, Tuhan akan mengerjakannya. Dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mereka sepakat untuk kudus. Mereka sepakat untuk menjaga hidup mereka tetap benar. Mereka sepakat untuk hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Dan besoknya terjadi. Waktu mereka mengelilingi kota itu, mereka berseru haleluya. Mereka berkata Tuhan hebat. Mereka berkata engkau Allah El Shaddai. Mereka berkata dalam nama Yesus. Dan Alkitab berkata tembok itu roboh. Tembok itu runtuh. Mereka melihat kemenangan. Mereka meraih kemenangan. Dan mereka berhasil menduduki tempat yang Tuhan janjikan kepada mereka itu. Kekasih Tuhan, tembok-tembok itu kadang-kala menghalangi kita untuk meraih setiap janji Tuhan, untuk melihat mujizat Tuhan. Kita sudah berdoa, namun kadang-kala doa kita tidak sampai kepada Tuhan. Sepertinya hanya sampai ke langit-langit saja. Kenapa? Karena ada tembok-tembok itu. Tembok-tembok itu bisa berupa ketakutan. Tembok-tembok itu bisa berubah kekhawatiran. Tembok-tembok itu bisa berubah sakit hati. Tembok-tembok itu bisa berupa dosa-dosa yang kita sembunyikan. Mari, jangan biarkan sakit hati, jangan biarkan ketakutan, jangan biarkan kekhawatiran, jangan biarkan dosa itu membuat engkau kalah. Tapi mari bersama-sama tinggalkan semua, sepakat dengan Tuhan. Kita mau hidup benar, kita mau hidup kudus, kita mau taat, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan akan nyata bagi kita. Kita akan melihat Tuhan melakukan perbuatan yang hebat, perbuatan yang ajaib besok terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Kalau saudara akan keluar sebagai pemenang, saudara akan melihat kemerdekaan, saudara bebas dari ikatan yang membelenggu saudara. Tidak ada lagi yang sanggup mengintimidasi saudara. Karena tembok itu sudah diruntuhkan oleh karena ketaatan, oleh karena kekudusan saudara. Mari saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jangan tinggal berlarut-larut dalam tembok itu. Jangan sembunyi dalam tembok itu. Jangan mempertahankan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dalam hidupmu. Runtuhkan itu, kalahkan itu, robohkan itu. Maka engkau akan melihat Tuhan memberi yang tidak pernah engkau duga. Tuhan akan mengerjakan jauh lebih besar daripada yang bahkan engkau dan saya pikirkan. Dua kekudusan yang membuat Yosua orang pilihan Tuhan, para imam, para tentara, para rakyat Israel keluar sebagai pemenang karena mereka berhasil meruntuhkan tembok itu. Yang ketiga yang terakhir yang membuat mereka dapat keluar sebagai pemenang,
teriakan mereka mengandung kuasa, sorakan mereka mengandung kuasa Tuhan. Karena mereka kerjasama. Yang pertama ketaatan, yang kedua kekudusan, dan yang terakhir kerjasama, saudara. Yosua pasal 6 ayat yang 6 sampai dengan yang ke-8 tadi kita sudah membacanya. Firman Tuhan datang kepada Yosua, sampaikan kepada rakyat, sampaikan kepada tentara, sampaikan kepada para imam, untuk mereka mentaati, untuk mereka mengikuti, untuk mereka dapat bekerja sama. Ada aturan-aturan yang mereka harus ikuti, ada aturan-aturan yang mereka harus lakukan. Hari pertama begini, hari kedua begini, hari ketiga begini, hari keempat begini, hari kelima begini, hari keenam begini, hari ketujuh begini. Tidak boleh meleset, semuanya harus sepakat, semuanya harus seia sekata, semuanya harus sehat. Dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, waktu Yosua menyampaikan firman, menyampaikan perintah itu, para imam tidak berbantah, para imam tidak berkata kami imam, kamu harus tunduk dengar pada kami, tidak. Para tentara tidak berbantah, tidak melawan Yosua. Tidak, mereka tidak berkata kami punya pengalaman perang, kami yang berjuang, kamilah tentara bukan kamu. Tidak demikian. Rakyat juga tidak berkata bahwa kami tidak dengar engkau bukan pemimpin kami itu Musa. Rakyat tidak berkata demikian. Mereka tidak berbantah-bantah, tapi mereka sepakat, mereka sehati, mereka seia sekata, mereka bekerja sama dalam kerendahan hati untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan. Dan apa yang terjadi, saudara, aturan demi aturan mereka taati, aturan demi aturan mereka ikuti, aturan demi aturan mereka lakukan. Pada waktu yang ditentukan, mereka sepakat berkata haleluya, sepakat berkata glory, mereka berkata Allah Maha Besar, mereka berkata Tuhan dahsyat, mereka berkata dalam nama Yesus runtuhlah tembok Yeriko. Dan itu terjadi, kekasih Tuhan. Tembok yang besar, tembok yang tebal itu sanggup diruntuhkan hanya dengan perkataan yang berkuasa, perkataan sorak-sorai yang berkuasa, perkataan sorak-sorai yang di dalamnya ada urapan Tuhan. Urapan kuasa yang datang karena ketaatan, urapan kuasa yang datang karena kekudusan, urapan dan kuasa yang datang karena mereka sepakat, mereka dalam kerendahan hati mau bekerja sama antara pemimpin dengan imam, antara pemimpin dengan tentara, antara pemimpin dengan rakyat. Tidak ada saling berbantah, tidak ada saling sikut menyikut, tapi mereka sepakat untuk satu tujuan, meruntuhkan tembok yang menghalangi mereka, mengalahkan musuh yang ada di depan mereka. Kekasih Tuhan, kita perlu bekerja sama. Saudara tidak bisa hidup sendiri. Saudara butuh pemimpin rohani. Saudara butuh bimbingan. Saudara butuh kerendahan hati. Saudara butuh kesepakatan. Saudara harus belajar seia sekata dengan pemimpin rohani yang tentu takut akan Tuhan. Maka saya percaya engkau akan sanggup mengalahkan, meruntuhkan, merobohkan tembok itu. Dan engkau akan meraih apa yang Tuhan janjikan. Engkau akan keluar sebagai pemenang. Hidupmu akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Engkau orang hebat, dipanggil sore hari ini untuk menjadi pemenang. Belajar taat kekasih Tuhan, belajar kudus, dan belajar bekerja sama. Sukses buatmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat sore hari ini boleh mendengar firman-Mu. Kalau Yosua, para imam, para tentara, para rakyat Israel keluar sebagai pemenang, mereka sanggup meruntuhkan, merobohkan, menundukkan tembok Yeriko, menduduki kota Yeriko, mengalahkan orang Yeriko. Kami percaya Tuhan, hal yang sama, Tuhan yang sama akan melakukannya bagi kami.
Oleh sebab itu ajar kami untuk melakukan, untuk hidup seperti yang firman-Mu katakan pada sore hari ini. Ajar kami untuk taat, ajar kami untuk hidup benar, kudus, dan ajar kami untuk hidup dalam kerendahan hati, supaya kami dapat seia sekata, kami dapat sehati, kami dapat bekerja sama dengan pemimpin rohani kami, dengan suami kami, dengan anak-anak kami, dengan istri kami, dengan rekan kerja kami di kantor, rekan pelayanan kami, dengan siapapun, segala hal yang kami kerjakan, biar semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Bapa, hamba berdoa, berkati mereka yang mendengar, bebaskan mereka, jadikan mereka pemenang, bawa mereka untuk menjadi orang yang taat, kudus, dan bekerja sama. Roh Kudus tolong mereka, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, mampukan Tuhan mereka untuk menghadapi masa-masa sulit ini, dan tuntun mereka biar semua mereka keluar sebagai pemenang. Bapa, hamba berdoa untuk keluarga besar LOB dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati dari pemimpin LOB Pak Is, Ibu Jacqueline, dan keluarga besar. Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka, para pengurus dimanapun mereka berada, baik di Bau-Bau, di Surabaya, di Gorontalo, di Kalimantan, di Manado, di Kendari, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka. Mereka butuh Tuhan. Biar Tuhan Engkau hadir sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayo percaya di mana Tuhan ada bersama dengan keluarga besar LOB. LOB akan keluar sebagai pemenang. LOB akan menjadi besar. LOB akan menjadi berkat. LOB akan menjadi garam dan terang buat banyak orang. LOB akan menjadi jawaban buat kota, buat bangsa, buat siapapun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa protek keluarga besar LOB, protek semua kami yang melihat berita firman Tuhan ini. Oleh kuasa darah Yesus, dijauhkan dari COVID, disembuhkan dari COVID, diberkati, dilindungi di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati bangsa dan negara kami, pemerintah diberkati, tenaga medis diberkati, TNI Polri diberkati, seluruh elemen bangsa ini diberkati. Tudungi bangsa ini dalam kemuliaan-Mu. Indonesia hebat, Indonesia maju, Indonesia damai, Indonesia sejahtera, Indonesia tenang, hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Segala pujian hormat bagi-Mu. Ayo berdoa, bersyukur kami akhiri ibadah ini. Kekasih Tuhan, dengan kedua tangan yang terangkat dan terima berkat Tuhan. Lihatlah kepada Yesus yang memanggil saudara untuk menjadi pemenang, dan pulanglah dengan berkat-berkat Tuhan. Kasih dan anugerah dari Allah Bapa, sukacita, damai, sejahtera, keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan, kekuatan, perlindungan, kemenangan, kekayaan, pembelaan, pertolongan, penghiburan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya sore ini sampai Tuhan datang, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat Tuhan turun atas kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.